Nah, akhirnya Jokowi ke Baris Krim Polri ya. Setelah diperiksa atas tudingan dugaan ijazah palsu, Jokowi menjawab pertanyaan wartawan, padahal wartawan hanya menanya tentang statement Megawati kemarin yang mengatakan kalau ijazahnya asli kenapa tidak memperlihatkan, ngapain repot-repot harus melapor ya. Tetapi jawaban Jokowi benar-benar tidak nyambung dengan pertanyaan wartawan. Jadi Jokowi hanya mengatakan saya sedih jika proses hukum soal ijazah ke tahap berikutnya. Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Kasih. Nah, ini kalau kita baca komentar netizen ya, lain ditanya, lain dijawab. Ya itulah ya, Jokowi alias Mulyono selalu begitu. Kenapa di Indonesia ini ya kejujuran jadi barang langka? Sudah banyak orang dipenjara gara-gara ulah Mulyono. Lain ditanya, yang lain dijawab. Tinggal tunjukin saja kalau asli atau kalau ada. Pertanyaan wartawan tidak menjawab ya. Jadi kalau kita lihat apa yang ditanya wartawan tidak menjawab sebenarnya. Wartawan menanyakan kalau seandainya ijazah asli kenapa tidak mau memperlihatkan, kenapa repot-repot melaporkan. Dan Jokowi tidak menjawab substansi yang ditanyakan oleh wartawan ya. Jadi mungkin Jokowi ini sudah kelihatan panik ya, bingung. Jadi untuk menjawab apa yang selama ini digaung-gaungkan oleh masyarakat maupun netizen, apa susahnya sih memperlihatkan ijazah? Selain Megawati kemarin yang berkomentar tentang ijazah Jokowi ya, politisi Golkar juga kayak gitu, mendukung Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya. Begitu juga dengan PKB. Tetapi Jokowi di sini kelihatan banget tidak menjawab pertanyaan. Malah ngomong sedihlah. Kasus ini bisa ke tahap selanjutnya. Jangan-jangan dia sudah tahu info dari Bareskrim, dari penyidik, bahwa Roy Suryo atau beserta Dr. Rifa dan kawan-kawan lainnya akan ke tahap penyidikan. Bisa-bisa mereka dijerat pasal Undang-Undang ITE. Nah, kalau Undang-Undang ITE ini ya sama saja seperti yang dikenakan kepada Bambang Tri. Jadi pasal ITE ini dianggap adalah pasal karet, sengaja untuk menjerat orang, sengaja untuk karena sengaja dipakai pasal ini untuk menjerat dengan Undang-Undang ITE ya, dianggap pencemaran nama baik. Padahal untuk menjerat dengan Undang-Undang ITE seharusnya dibuktikan dulu bahwa ijazahnya asli apa palsu. Kita masih menunggu ya hasil uji forensik ijazah Jokowi. Dan kalau seandainya nanti keluar hasil uji forensik, ini juga menjadi tanda tanya lagi dari masyarakat maupun netizen. Sedangkan kemarin statement dari penyidik Bareskrim bahwa dia hanya menerima fotokopi ijazah ya. Jadi ini semakin berkepanjangan polemik ijazah Jokowi ini. Tidak ada habis-habisnya kalau Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya. Nah, ini ada yang mengejutkan, pengakuan guru besar Universitas Sumatera Utara atau USU yang bernama Profesor Yusuf Tuding. Waktu itu, makanya saya bisa bilang bahwa dia DO, Pak. Dia DO? Ya, menurut saya dia DO. Kenapa? Karena begini, kami waktu kuliah tahun 80, itu sudah aturan tertulis di seluruh Indonesia bahwa IP semester 4 ada penilaian bahwa IP di bawah 2,0 sesuai pengakuan Jokowi di Tempo 29 Juni 2013, dia DO, Pak. Dia DO. Makanya, karena IP dia nggak sampai 2? Iya, nggak sampai 2. Makanya dia otomatis dia DO, tidak mungkin dia. Menurut peraturan yang berlaku pada saat akan kuliah. Waktu mulai tahun 80? Tahun 80. Nah itu ya. Jadi bagi saya itu DO. Nah kalau misalnya dia sudah DO, tidak mungkin dia tulis skripsi, Pak. Kalau Pak Jokowi yang melaporkan Bapak? Sudahlah, kalau memang kalau Pak Jokowi mau lapor tidak apa-apa lah. Pak Jokowi saya minta maaf, saya bilang Pak DO. Tapi Pak buktikan dulu. Mana ini transkrip Bapak? Buktikan ke saya. Roy Suryo, Dr. Tipa, sama ini kan dia laporkan. Sudahlah, kalau memang kalau Pak Jokowi mau lapor tidak apa-apa lah. Namanya kan kita cari pembenaran. Ada bisa buktikan di pengadilan. Oh, nggak takut? Saya tidak takut. Saya sudah pernah kasus begini. Undang ITE sudah 5 kali, Pak. Dan kadang-kadang ini, Pak, semua orang mau bela Jokowi. Padahal Jokowi sendiri tidak bisa bela diri dia sendiri.
Jadi banyak orang berlomba-lomba bela-bela. Bagi saya kalau misalnya saya bilang DO kemudian saya dilaporkan, saya senang Pak, karena saya mau buktikan mana saya tidak perlu ijazah, mana ini transkrip nilai S1. Karena ijazah harus ada di transkrip nilainya. Jadi kalau seandainya juga profesor ini dilaporkan oleh pendukung Jokowi, jadi bisa dipastikan memang Jokowi hanya mencari korban-korban karena memperkarakan ijazahnya, karena statement mereka tentang ijazah palsu. Padahal supaya tidak menimbulkan korban, tinggal tunjukkan ijazah, itu saja sih sebenarnya ya. Ngapain ini masalah dibuat ribet dan ruwet. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen. Kawan-kawan, ada seseorang yang bertanya, ya, menurut saya ijazah Jokowi itu asli atau palsu? Nah, kalau saya memang nggak pernah lihat secara visual ya, kawan-kawan, tapi kita bisa lihat dari pertanda atau indikasi. Apa indikasinya? Gini loh kawan-kawan ya, logikanya nih, kalau barang sesuatu itu ada, itu gampang ya. Kayak contoh nih ya, saya ditanya, punya ijazah nggak? Punya. Mana? Tinggal saya ambil dari lemari, saya tunjukkan, blek gitu ya. Ini dia ijazah saya. Saya sederhana itu ya. Nah, kalau saya ngomongnya berbelit-belit, sebetulnya ada tapi hilang gitu ya, atau saya kedekan atau apa gitu ya. Nah, ini menjadi tanda tanya ya, karena sehingga orang kemudian mengambil kesimpulan ya, bahwa ada masalah di situ. Nah, tentang palsu atau tidak, nah ini harus dibuktikan belakangan ya, kawan. Tapi yang jelas itu ada masalah gitu. Nah, kemudian ya, yang lucu adalah selama ini kan Jokowi selalu menjawab ya tantangan keaslian ijazahnya itu dengan cara yang aneh-aneh ya. Salah satunya yaitu mengadakan reuni gitu ya kan. Jadi ditantang menunjukkan ijazah malah reuni gitu ya kan. Terus kemudian meminta UGM membuat penjelasan gitu. Jadi ruwet ya kan. Jadi ruwet. Satu hal yang bisa kita tarik kesimpulan dari sini ya, yang jelas adalah salah satu orang ini pasti berbohong ya. Kalau kalian lebih percaya mana ya, silakan kalian tulis di kolom komentar. Karena lebih percaya pada Pak Kasmudjo atau percaya pada Jokowi. Kalau saya akan lebih percaya pada Pak Kasmudjo karena dia itu menyatakan apa yang dia ingat ya, apa yang dia alami. Nah, kemudian kalau mau pembuktian bisa aja dilihat ya dari jenjang karir Pak Kasmudjo itu kan masih ada ya. Setiap kali ada perubahan jenjang karir pasti ada semacam surat ya, karena seperti apa ya, kayak SK gitu ya kalau ini, kalau pegawai negeri ya. Lihat aja SK-nya, dia menjadi dosen itu sejak kapan gitu ya. Gampang ya. Jadi sebetulnya untuk memahami masalah ini kita hanya perlu untuk tidak menjadi orang bodoh ya. Nggak perlu pinter, udah bisa menyimpulkan ya. Jadi kalau nggak bisa menyimpulkan itu bodoh ya kan, karena sesederhana itu gitu ya. Kok bisa dia mengetahui seolah-olah menyetujui itu si Pratikno di situ dan semua pejabat-pejabat UGM ya, termasuk dekannya, yang pasti dekannya mungkin belum Sigit Sunarta ya saat itu ya. Ya semua pejabat-pejabat UGM yang lain di situ tertawa seolah-olah mengiyakan sebagai drama penipuan seorang Jokowi dengan Kasmudjo. Harusnya orang-orang yang hadir di situ yang tertawa itu pun harus ditangkap itu. Ya mereka menggiring publik bahwa benar si Joko Widodo membimbing ya bolak-balik menghadap Kasmudjo masalah bimbingan skripsi. Padahal nggak ada Kasmudjo, akhirnya diakui sebagai asisten dosen, nggak mungkin sebagai pembimbing skripsi. Ya. Kalau nanti ya kalau berani Bareskrim menampilkan ijazah Joko Widodo pada saat dia mengumumkan hasil laboratorium forensiknya ya, kan aneh ya kalau Bareskrim nanti menunjukkan hasilnya identik tapi barang yang diuji nggak pernah ditunjukkan ke publik, kan konyol itu ya, ditertawakan dunia. Nah kalau berani nanti Bareskrim menunjukkan ijazah Jokowi dan tidak ada tinta di situ ya, tinta pelebor itu luasannya sekitar 1 sampai 2 inci tinggi, lebarnya itu sekitar berapa inci itu berapa senti ya, atau proporsional terhadap apanya, terhadap kertasnya itu, maka berarti teman-temannya Jokowi yang di UGM, bahkan UGM sendiri itu telah hoax. Kok bisa dia mengetahui seolah-olah menyetujui itu si Pratikno di situ dan semua pejabat-pejabat UGM ya, termasuk dekannya, yang pasti dekannya mungkin belum Sigit Sunarta ya saat itu ya. Ya semua pejabat-pejabat UGM yang lain di situ tertawa seolah-olah mengiyakan sebagai drama penipuan seorang Jokowi dengan Kasmudjo. Harusnya orang-orang yang hadir di situ yang tertawa itu pun harus ditangkap itu. Ya mereka menggiring publik bahwa benar si Joko Widodo membimbing ya bolak-balik menghadap Kasmudjo masalah bimbingan skripsi. Padahal nggak ada Kasmudjo, akhirnya diakui sebagai asisten dosen, nggak mungkin sebagai pembimbing skripsi. Ya.
jika Jokowi dibuktikan itu ijazahnya palsu, itu secara politik, pencabutan hak politik. Hak politik adalah apa misalnya? Hak pensiun, hak yang diberikan, rumah dan segala penghargaan sebagai presiden bisa dicabut. Ini secara politik ya. Kalau itu terbukti. Dampak warisannya juga, dampak warisan politiknya tentu saja namanya akan tercoreng. Dan ini akan berdampak pada keluarganya seumur hidup. Jadi ini tidak main-main. Nah, persoalannya di kita ini, Bang Karni, barangkali karena budaya politik Jawa itu lebih menonjol daripada budaya politik lain, karena memang secara budaya Jawa lebih kental. Maka seperti yang dikemukakan oleh mantan Presiden Soeharto, mikul dhuwur mendem jero, itu akhirnya proses hukum dan proses politik itu jalan di tempat. Nah, karena itu seperti melindungi presiden-presiden kita sebelumnya. Kita yang merdeka bersama dengan Korea Selatan, merdeka tahun 1945, kita ketinggalan dalam hal ini. Korea Selatan berani mengadili presiden-presidennya. Ini sebuah peringatan sebenarnya, supaya seseorang kalau menjadi penguasa, menjadi presiden, dia harus berpikir jangan berbuat bohong. Jangan mengedepankan pencitraan. Hasilnya apa? Berapa banyak presiden Korea Selatan yang sudah dibui, walaupun kemudian dimaafkan. Hasilnya secara ekonomi luar biasa. Korea Selatan menjadi negara maju. Jauh lebih maju daripada kita. Kasus ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang akan maju dalam kontestasi apapun, maka dokumen negara ini harus betul-betul keasliannya bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan IP di bawah 2,0 sesuai pengakuan Jokowi di Tempo 29 Juni 2013, dia DO, Pak. Dia DO, Pak. Meledak. Jokowi kan dia kan sudah bilang bahwa dia masuk di Fakultas Kehutanan UGM. 80 juga, toh? 80 juga. 80. Nah, saya waktu itu, maka ini saya bisa bilang bahwa dia DO, Pak. Dia DO? Ya, menurut saya dia DO. Kenapa? Karena begini, kami waktu kuliah tahun 80 itu kan dari pergeseran dari dari Desember ke Juni, Pak. Jadi kami masuk Juni kan. Itu sudah aturan tertulis di seluruh Indonesia bahwa IP di semester 4 itu ada penilaian, Pak. Semester 4 ada penilaian bahwa IP 2,5 ke atas berhak tulis skripsi. Oke. IP 2,5 ke sampai 2 berarti dia berhak tulis makalah. Tidak penelitian kan? Sedangkan IP di bawah 2,0 sesuai pengakuan Jokowi di Tempo 29 Juni 2013, dia DO, Pak. Dia DO. Makanya karena IP dia nggak sampai 2. Iya, nggak sampai 2. Makanya dia otomatis dia DO, tidak mungkin dia. Menurut peraturan yang berlaku pada saat kami kuliah. Waktu mulai tahun 80. Tahun 80. Itu ya. Saudara Joko Widodo itu terkenal pembohong. Maka boleh jadi barang ini memang tidak ada. Dan dia berusaha keras untuk melindungi agar barang ini tidak ketahuan publik. Itu kemungkinan yang pertama. Sehingga dia tega untuk mengorbankan anak bangsa. Jangankan hanya 6 orang. Dulu Kanjuruhan berapa? KPPS 900 orang meninggal juga nggak boleh diselidiki. Itu demi kemenangan dia. Dia kan dilantik dengan di atas darah 900 KPPS yang meninggal. Enggak. Memang peduli orang itu? Nggak peduli dia. Apalagi cuma 6 biji anak bangsa. Katakanlah demikian. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, ini memang sudah pada tahap dia tidak bisa menangani dengan orang di sekitarnya. Sehingga dia harus turun gunung. Kalau dulu kan cukup ya Bambang tadi dikerjakan dengan Bareskrim ya. Waktu yang bergerak Direktorat Tindak Pidana Cyber tangkap selesai. Di situ juga sebenarnya ini menjadi konfirmasi dia mulai defisit kekuasaan. Karena harus dia turun sendiri baru barang ini jalan. Kalau dia masih kekuasaan full, nah, dia bisa lakukan hal yang sama seperti yang terjadi pada Bambang Tri. Bambang Tri itu luar biasa loh, secara hukum nggak masuk akal. Yang dipersoalkan jasa palsu, punya Jokowi.
Jokowinya nggak hadir di persidangan, ijazahnya nggak bisa hadir di persidangan, orang bisa dipenjara. Padahal pasal 1, angka 26, kesaksian kan harus mengalami sendiri. Itu kan terjadi pada 2014 kan begitu juga. Yang kasus apa itu? Kasus Oberaya. Oh iya. Tidak hadir juga beliau. Dan kemudian tetap aja persidangan terus berjalan. Dan vonis tetap jadi. Tetap jadi. Gitu. Dan memang begini, kita akhirnya tidak kemudian mengedarkan skeptisme itu tidak. Dalam tanda petik begini. Ini kita sampaikan agar publik punya kesadaran dan kita harus bareng-bareng melawan segala hal yang anomali ini. Tapi hari ini saya lihat sesuatu yang anomali dianggap biasa. Justru orang-orang yang sedang memperjuangkan kebenaran itu yang dianggap anomali. Orang bohong dianggap wajar, lumrah. Orang-orang yang jujur tegas dianggap anomali. Ini memang gimana? Saya justru Mas, apakah sudah saatnya katakan saja eksekutif tertinggi dalam hal ini Pak Prabowo sebagai presiden turun tangan? Aku justru terlambat sekali sebenarnya. Sudah sangat terlambat. Dan saya heran juga kenapa Pak Presiden terhadap persoalan bangsa yang begitu luar biasa. Karena itu akan melibatkan nama baik pemerintahan beliau juga kan sebetulnya. Ya saya tidak tahu juga ya. Menurut saya sangat terlambat karena kan peristiwa itu udah lama. Sudah 2022 yang lalu loh. Dan peristiwa terkait Rolls-Royce itu juga udah berbulan-bulan ya. Bukan baru seminggu, 2 minggu atau maksimal sebulan, 2 bulan. Laporan ke Barreskrim itu sudah sejak 6 Desember 2024. Tadinya laporan itu tidak digubris, tapi begitu Jokowi lapor ke Polda, buru-buru diproses. Kan nggak keliru kalau kita membaca ada motif bahwa itu untuk melegitimasi ijazah Jokowi asli, sekaligus untuk melegitimasi proses di Polda. Kalau laporan yang Mas kan lebih dulu itu ada. Lah iya itu, yang telepon kawan-kawan. Ada gulirannya nggak sekarang? Itulah yang kemudian bergulir, dilakukan penyelidikan yang ujungnya tes laboratorium forensik. Gitu. Padahal itu baru proses laporan informasi. Maksud saya begini, dari proses penyelidikan, itu kan penyelidikan itu ada 2. Penyelidikan dalam konteks laporan informasi, penyelidikan dalam konteks ada laporan polisi. Kawan-kawan yang melapor Barreskrim itu sejak lama tidak mendapatkan LP, laporan polisi. Yang ada hanya dianggap dumas. Diarsip saja itu, ditumpuk biasa itu, nggak dianggap itu barang. Tapi begitu Jokowi melapor ke Polda dan langsung dapat LP, nomor LP itu, barang itu baru digerakkan. Jadi barang itu digerakkan bukan dalam rangka untuk menindaklanjuti laporan, tapi dalam rangka menyelamatkan Jokowi di proses ijazah palsu, sekaligus untuk menghantam klien-klien kami yang dilaporkan di Polda. Begitu yang terbaca, skenario-nya begitu loh. Mudah-mudahan berubah setelah kita ini bergulir, jadi penyelidikan, jadi penyidikan dan sebagainya. Ini potensial menjadi apa ya kalau dulu? Klien kami menegaskan. Kalau kasus Sengkon dan Karta itu apa? Pengadilan sesat. Klien kami menegaskan, enggak masalah hadapi sampai persidangan. Bahkan saya justru menunggu saudara Jokowi hadir semua persidangan yang terbuka untuk umum, dan saya sebagai PH punya kewenangan untuk bertanya tentang sejumlah hal, baik terhadap perkara yang sedang diselidiki atau dipersoalkan dalam persidangan, termasuk hal-hal yang relevan. Kalau Pak Jokowi tidak hadir lagi, ya nggak jadilah barang. Harusnya tidak jadi. Nggak jadi barang. Delik aduan. Kan dua yang lain juga delik aduan tetap aja bergulir dan jadi. Nggak bisa ini. Jangan dipaksa, karena ini rakyat semua yang lihat. Cuman saya khawatirnya dijadikan cara untuk sekedar menahan, habis itu nggak jadi dilepas lagi. Orang udah sengsara. Karena ini loh, yang kami keluhkan itu bukan prosesnya. Kalau dilaporkan 310, 311, kemudian 27, nggak ada masalah kita hadapi. Tapi begitu nyelundupkan pasal 32, 35, ini yang jahat. Apa dasarnya tiba-tiba muncul pasal 35, 32? Dan ini pertama kali dilakukan. Kalau begini ya, tadi oke lah ini bergulir agar nanti ada pengadilan, agar Mas juga bisa bertanya, agar ada Pak Jokowi yang bisa ditanya juga, agar ijazah hasilnya juga dihadirkan dan sebagainya. Tapi kemudian yang terjadi adalah Pak Jokowi tidak hadir, ijazahnya tidak hadir, yang ada adalah penahanan. Ya. Kalau itu terjadi, apakah Mas akan katakan saja membawa kasus ini pada pengadilan yang mungkin adil di luar sana? Sekarang begini, kezaliman di KM 50 kurang apa? Apakah negara kemudian bertindak? Saya tidak mau bernarasi yang jauh-jauh. Justru saya ajak masyarakat hari ini, ayo kita perbaiki negeri ini. Ini sudah emergency. Dan saya juga mengimbau kepada bapak-bapak yang ada di institusi kepolisian. Mohon maaf Pak, institusi kepolisian harus kita perbaiki. Kami sayang institusi kepolisian. Bahwa ada oknum yang keliru, nah disitulah bapak-bapak yang benar, jenderal-jenderal yang lurus harus juga ikut bicara tentang kebenaran. Setidaknya dari belakang membantu kami. Jangan kami sendiri. Hari ini mohon maaf, DPR diam, partai diam, semua diam. Yang bicara cuma kita-kita. Oke.